Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika ya. Kali ini kita lanjutkan episode kemarin atau part kemarin, tapi sebelumnya silahkan like dulu, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, masih di sistem reproduksi pada manusia untuk IPA kelas 9. Dan untuk sekarang di part 2 kita akan membahas tentang proses pada sistem reproduksi. Nah, yang pertama adalah spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma di dalam testis. Ya, jadi sperma yang di dalam testis itu ada prosesnya. Nah, ada bagannya di sebelah kanan. Nah, bagian tersebut diaplikasikan ataupun dijelaskan. Yang pertama adalah spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Ya, jadi bagian pertama adalah spermatogonium. Nanti kemudian membelah, ya, sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Ya, jadi spermatosit primer dulu, kemudian spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder membelah diri, ya, secara meiosis lagi menjadi spermatid. Nah, dan spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma. Dan tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Jadi prosesnya nanti biasanya di soal itu dalam bentuk bagan tidak diketahui itu namanya apa. Ya, jadi ada spermatogonium, ada spermatosit primer, ada spermatosit sekunder, ada spermatid, dan terakhir yang 4 di bawah ada ekornya adalah sperma. Oke, itu adalah spermatogenesis. Yang kedua, ya, yaitu oogenesis. Apa itu oogenesis? Kalau spermatogenesis proses pembentukan sperma, kalau oogenesis proses pembentukan ovum. Ya, konsepnya hampir sama. Oogonium bersifat diploid, ya, selanjutnya membelah secara mitosis, ya, menjadi oosit primer. Ya, selanjutnya oosit primer membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan polar. Ya, selanjutnya oosit sekunder membelah diri secara meiosis kembali menjadi ootit, dan badan polar juga membelah diri menjadi badan polar lagi yang kedua. Ya, kemudian ootit berkembang menjadi ovum yang haploid. Ya, bedanya dengan spermatogenesis menghasilkan 4 sperma, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya istilah dalam reproduksi ada apa lagi? Yang pertama menstruasi. Ya, mungkin yang cewek sudah paham ya bahwa menstruasi adalah proses peluruhan sel telur dan dinding rahim atau endometrium yang tidak dibuahi oleh sperma. Ya, biasanya berkisar antara 3 sampai 14 hari dan siklusnya 28 sampai 32 hari. Ya, jadi hanya terjadi pada perempuan. Kenapa? Karena yang mempunyai sel telur dan rahim adalah perempuan. Oke, selanjutnya siklusnya ada bagannya di sana, ada gambarnya. Ada 4 siklus. Yang pertama adalah fase menstruasi. Ya, merupakan tahap pertama dari siklus menstruasi, dimulai ketika sel telur yang dilepas oleh ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Ya, tidak terjadinya kehamilan, maka kadar hormon estrogen dan progesteron yang dimiliki wanita akan menurun. Itu adalah fase menstruasi. Ya, biasanya adalah 7 hari pertama dari sebuah siklus menstruasi. Yang kedua adalah fase folikuler. Ya, fase ini hampir sama dengan menstruasi, jadi tumpang tindih, dimulai dari hari pertama dan berakhir pada saat ovulasi. Ya, ovulasi itu adalah di hari ke-14. Ya, pada awalnya hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon FSH, ya, atau perangsang folikel. Itu adalah fase yang kedua. Fase yang ketiga itu adalah ovulasi. Ya, fase ovulasi adalah meningkatnya kadar estrogen selama folikel atau praovulasi memicu kelenjar pituitari untuk melepaskan LH. Ovulasi biasanya terjadi di pertengahan siklus, yaitu sekitar 2 minggu atau lebih sebelum mulai menstruasi. Ya, jadi karena tadi fase menstruasi di awal, nah fase ovulasi itu adalah pertengahan dari siklus. Jadi kalau misalkan siklusnya 28 hari, ya berarti hari ke-14. Kalau 30 hari, ya hari ke-15.
Kalau 32 hari ya berarti hari ke-16 ya, seperti itu. Yang terakhir adalah fase luteal, yaitu fase folikel melepaskan telurnya, bentuknya berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon di fase keempat menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Ya berarti bagi yang akan hamil seperti itu ya. Jadi nanti ada dua cara untuk menghitung. Yang pertama ketika ditanyakan menghitung menstruasi bulan selanjutnya, itu dihitung dari menstruasi awal ditambah jumlah siklusnya. Misalkan menstruasi tanggal 2 Januari, siklusnya 28 hari, maka menstruasi bulan selanjutnya adalah tanggal 30 Januari. Ya, ovulasinya tanggal berapa? Kalau menstruasi awalnya tanggal 2 Januari, ya berarti ovulasinya adalah tanggal 16 karena ditambah setengah dari jumlah siklusnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan antara satu sel sperma dengan sel telur atau ovum yang sudah matang. Ya, jadi prosesnya adalah ketika sel telur dan sperma bertemu. Nah, ini kita lihat ada sel sperma yang berjalan, ada sel telur yang berjalan. Mereka akan bertemu di tempat terjadinya pembuahan, yaitu di bagian tuba falopi atau di oviduk. Nah, setelah menyatu, maka dia akan menjadi zigot. Nah, setelah jadi zigot, dia akan turun dan akan menempel pada bagian rahimnya. Seperti itu ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Itu adalah proses dari fertilisasi. Jadi fertilisasi terjadi ya ketika ada sel sperma yang masuk. Kalau tidak ada sel sperma yang masuk, ya tidak akan terjadi fertilisasi. Oke, istilahnya lainnya. Yang pertama adalah kopulasi. Kopulasi adalah proses masuknya penis ke dalam vagina sebagai awal terjadinya fertilisasi. Ya, jadi ketika sperma mau masuk, syaratnya ya kopulasi. Ya, kopulasi artinya si penisnya harus masuk ke dalam vagina. Yang kedua ovulasi, yaitu proses keluarnya sel telur, ovum dari ovarium. Ya, jadi fertilisasi terjadi ketika fase ovulasi pada sel telur. Sel telur keluar, sperma masuk, maka akan ketemu di tuba falopi. Terjadilah fertilisasi tadi. Yang ketiga, implantasi, yaitu proses menempelnya zigot pada dinding rahim sebagai awal terjadinya kehamilan. Ya, tadi setelah jadi zigot dia akan berjalan menuju rahim. Nah, di rahim akan menempel. Ya, nama lainnya adalah implantasi. Itu ya. Itu adalah part 2, biar tidak terlalu panjang-panjang kita bagi lagi. Jadi part 2 akan saya akhiri di sini. Terima kasih.